شكرا استمراري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah amanah dari Pak Ferdi, kami ditodong untuk kajian pagi hari ini. Ternyata membahagiakan ini ya, Masya Allah. Jadi tadinya tidak ada rencananya pagi ini kami langsung pulang ke Pontianak. Alhamdulillah bisa lanjut silaturahim dan sebubur. Betapa bahagianya kami bisa sampai ke kota Jakarta, bisa keliling-keliling juga. Masya Allah, ternyata saya baru tahu di Jakarta kalau sholat subuh saja panjang gitu. Masya Allah, masjidnya sama ini dan kata Bapak Takmirnya tadi kalau hari kerja katanya lebih ramai lagi. Masya Allah. Nah pakai betul lah kejayaan muslimin ini tinggal sedikit lagi. Amin ya Allah. Alhamdulillah kalau berbagai cerita, ini anak muda luar biasa, influencer, seorang pembisnis memutuskan untuk meninggalkan meninggalkan opportunity ya, meninggalkan fasilitas-fasilitas di Jakarta, apartemen, mobil untuk memutuskan tinggal di Pontianak, yang di sana beliau hanya tidur di sebuah tempat sederhana. Ketika kita mau pindahkan ke sebuah kos-kosan yang nyaman, katanya saya maunya dekat masjid, nggak mau yang bagus. Kalau bagus di Jakarta aja. Akhirnya dia udah masuk dokter. Ini masuk bulan ketiga. Bulan ketiga, dan insya Allah sampai akhir tahun rencananya kalau dia nggak extend ya, dia masih terus belajar memperbaiki diri sama-sama di Pontianak. Kok bisa Bang Rafi pindah ke Pontianak? Bukan hanya Bang Rafi, saya juga pindah ke Pontianak. Saya orang Bandung Pak, saya asli Bandung, orang Sunda. Jadi kata Ustaz Asyid katanya kepada Sunda wae jadi Mas. Jadi saya orang Cicalengka, dulu tamat di Gontor 2016, lanjut kuliah di Unisba sambil mencoba usaha, dulu jualan bakso. Jadi dulu tuh kalau ditanya dakwah dong, gue udah lama di kota panas banget dakwah. Pengennya tuh bisnis gitu Pak. Alhamdulillah dengan izin Allah 2017 mulai bisnis, 2019 udah punya 2 outlet bakso di Bandung. Ketika itu teman datang, guru kami kebetulan teman pimpinan kami di Nusa itu paling kelasnya di Gontor. Nah, jadi ketika itu ketemu saya peresmian outlet bakso kedua, beliau makan, memuji tempatnya bagus, makanannya enak. Ada satu pertanyaan sih, ada yang ada satu hari dagang pakai berapa hadis? Yang nggak pakai hadis kan dagang ada dagang hadis seminar gitu. Terus saya lupa tuh bercandanya nyentil gitu. Kamu kan udah lawan di pondok, kamu kan 12 tahun belajar agama, jadi ustadz jadi. Berarti nanti semua ilmunya itu bakal Allah hisabin dan Allah hisabin. Saya langsung takut Pak. Nggak tahu tuh. Tadinya tuh udah mau buka cabang yang ketiga, pengen bikin pabrik, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba saya ketakutan. Loh kok gini rasanya? Ustaz teman bertolak ke Pontianak, saya dihantui dengan pertanyaan itu. Dan akhirnya saya pulang ke rumah ibu. Saya nanya sama ibu saya, Bu, diajak pindah Kalimantan ke Pontianak. Ngapain dakwah? Ibu saya nangis. Nangis. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Padahal saya meminta ibu untuk jangan di sini saja gitu kan, membela saya gitu. Tapi ternyata ibu nangis dan bilang alhamdulillah. Saya mau, ibu kenapa bahagia? Ibu udah lihat perjuangan kakak dari jualan Car Free Day, bikin gerobak sampai sekarang punya restoran. Kenapa ibu malah senang diajak ke Pontianak? Ya ibu memang pengen ada was dari Allah. Terus saya marah sebagai anak, saya bilang, ya kenapa nggak ngomong dari awal? Saya nggak bakal jalan. Ibu saya jelasin, kalau ibu minta kata dari Allah buat kita, nanti ada orangnya buat ibu, bukan buat Allah. Tapi kalau sekarang ada minta izin, ibu ridhoi. Wah di situ saya bumbu Pak, bumbu seluruh-luruhnya, nangis sedukan. Dan 2019 Desember itulah langkah pertama saya ke Tulus.
Di situ saya akhirnya mengikuti apa kata orang tua, bisnisnya dilanjutkan adik saya. Tapi alhamdulillah sekarang sih Mbak Sony sudah husnul khatimah. Kalau husnul khatimah itu bisnis saya tutup tanpa hutang ya. Saya sudah khatimah. Jadi konsepnya kayak gini sederhana. Nah, apa yang membuat saya akhirnya mau juga ketika lihat jalan ternyata masjid itu semenarik itu Mas. Betul. Masjid itu membuat kita tuh betah dan luar biasa. Dan saya akhirnya bilang, aku akan berkontribusi dan mengabdikan diriku di masjid ini. Nah sebenarnya apa hasil yang harus dikembangkan sana? Akhirnya bisa menarik SDM seperti saya, seperti Bang Raffi, kalau pengusaha dari Pontianak, itu pemainnya naturalisasi semua. Jadi Sintayong tuh telat. Ada orang Aceh, ada orang ini. Kenapa? Karena Masjid Al Falah itu berada di tengah-tengah pemukiman Muslim. Raffi tahu sendiri, dia berdiri di tempat Cina. Saya bilang, jangan di situ. Kayak di sini nggak tahu mana najis mana nggak najis. Karena Muslim. Oh iya, sebenarnya iya. Kalau yang lain boleh, tapi kalau makanan sama pakaian jangan. Ada muamalah lagi sama teman-teman non Muslim. Jadi kami tuh 90% non Muslim, Pak. Dibikin masjid sama pimpinan kami, Ustaz Muhammad Nur Hasan, beliau anak muda yang punya semangat pengen punya masjid yang ramah kaum muda gitu. Dibikin, habis bikin pasti pertanyaannya kenapa namanya kapal, gitu ya? Memang bentuknya kapal, karena beliau orang Bugis. Emang bentuknya kapal, Pak. Saya pernah bilang emang kapal. Jadi jendelanya bulat-bulat gitu kan. Terus filosofinya apa? Karena gini, nama Muzalan sendiri kan diambil dari Quran surah Al-Mu'minun. Surah 23 ayat 29 doanya Nabi Nuh di atas kapal. Qadli anjani Muzalan murakan. Itu adalah Tasyirul Muzid itu adalah doa Nabi Nuh ketika terombang-ambing di atas lautan, di atas kapal dan meminta sama Allah diturunkan di tempat terbaik. Jadi itulah kenapa diambil filosofi. Karena kita sekarang pun masih meminta tempat terbaik, ya kalau terutama anak muda yang sedang mencari jalannya itu seolah-olah sedang terombang-ambing dalam kehidupan dan kita sama Allah diberikan tempat yang terbaik yang penuh dengan berkah. Itu kenapa dinamakan Masjid Kapal Mustaqim. Dan alhamdulillah ketika dakwah masjidan Masjid Kapal Mustaqim itu, masya Allah membantu dengan hadirnya pandemi. Pandemi itu justru membuat kami akhirnya memutar konsep dakwahnya menjadi dakwah digital dan akhirnya ketika itu kita bikin pelatihan di masjid. Masya Allah ternyata ramai yang ikut. Kami cuma bikin pelatihan masjid di Dunia itu sampai 8 angkatan dan alumninya sudah sampai di 2000 masjid di seluruh Indonesia. Nah dari situlah kami punya koneksi belajar bersama, salah satunya sama Kikis tadi di Masjid Al Falah Serangge, di Masjid Muslimnya di Yogyakarta, Masjid Seputar Pemuda, beberapa masjid yang lagi ramai sekarang tuh alhamdulillah banyaknya teman-teman kami di Indonesia. Jadi awalnya anak-anak muda yang sedang mencari jalan, energinya tak tahu harus kemana. Ketika ketemu masjid, nah mereka akhirnya balik ke masjid dan mengelola masjid dengan biaya tadi. Nah kalau ditanya sama Raffi sama saya mau Raffi dulu Pak, biar testimoni langsung dari korban. Apa yang bikin Raffi akhirnya mau meninggalkan semua fasilitas dan pindah? Baik, alhamdulillah terjadi kurang wahid. Jadi saya itu Pak, alhamdulillah saya kira-kira umur saya berapa Pak? Ada yang tahu nggak Pak? Berarti 28. 30. Masya Allah. Ada lagi ibu? Agak sadis. Saya kelahiran tahun 2000 Pak Ferry. Saya 24 tahun. Memang wajahnya kayak kelahiran 90 memang. Itu saya sudah memaklumi. Banyak. Sekarang tobat ya? Jangan 24. Saya sama Raffi beda 10 tahun nih Pak. Betul. Raffi 24, saya 14. Saya alhamdulillah ini tak harus bernikmat. Saya pernah dapat beasiswa dulu Pak di Amerika Serikat, tinggal di Amerika selama 1 tahun. Balik dari Amerika tuh saya merasa kayaknya saya terkontaminasi hal-hal yang nggak seharusnya saya dapetin di Amerika. Jadi balik dari Amerika tinggal di Medan, saya ngaji dan ketika ngaji itu saya ngerasa ada the missing piece. Missing piece tuh ada sesuatu yang hilang seperti itu. Nah, sampai di titik waktu itu saya punya usahanya sangat besar waktu itu di Medan, kita ngerjain properti dan lain sebagainya. Ketika saya umur 22 tahun, ketika saya umur 23 tahun, Allah itu uang kita dibawa kabur.
sama mentor bisnis saya sendiri. Jadi ketika duit saya dibawa kabur, saya ngerasa apa nih salah, kalau saya sudah sholat, saya sudah baca Quran gitu. Akhirnya saya ketemu sama Bang Adia. Ternyata dalam konsep sholatnya saya ada yang salah. Jadi selama ini sholat saya itu hanya memutus kewajiban. Ketika saya ketemu dengan Bang Adia, ternyata sholatnya orang beriman itu seharusnya STW, sholat tepat waktu. Dan awal itu saya masih ogah-ogahan, masih malas-malasan, sampai pada akhirnya saya di titik diajak Bang Adia ke Pontianak, ayo ke Pontianak ketemu sama ayah Pak, ketemu sama Ustaz Lukman seperti itu. Ketika saya ketemu sama Ustaz Lukman, Pak Bu, ini yang buat saya pada akhirnya jatuh cinta dan senang gitu. Saya benar-benar datang, disambut, benar-benar best experience, pengalaman terbaik sebagai seorang tamu seperti itu. Dan nyampe di sana, saya menemukan pada akhirnya jawaban what should I do-nya. Saya seharusnya ngapain gitu. Ketika sampai di Pontianak nggak tahu. Karena Ustaz Lukman saat itu menyampaikan 2 pertanyaan Bapak Ibu. Ketika saya sampai di Pontianak, ketika kami berkenalan, saya disampaikan 2 pertanyaan oleh Ustaz Lukman yang buat saya nggak bisa jawab sama sekali. Yang pada akhirnya itu yang buat saya mau bertahan di Pontianak. Pertanyaannya sederhana Pak. Pertanyaan itu hanya 2 saja. Pertanyaan pertama, Raffi, kamu tuh siapa? Ini dia cuma nanya, kalau kan pakai bahasa Melayu kan. Kalau bahasa Melayu itu ngomongnya, Vi, kamu tuh siapa? Kamu tuh, tujuan kamu tuh apa di sini? Berulang kali Pak disampaikan tujuan itu. Kamu tuh siapa? Tujuan kamu apa di sini? Kamu tuh siapa? Tujuan kamu apa? Berulang kali. Dan saya ketika dengan pertanyaan itu, tak kenapa saya tiba-tiba nangis segugukan. Nangisnya itu nangis kayak anak kecil yang, waduh, pokoknya nangis banget saat itu. Akhirnya ketika saya sudah nangis sekitar 3 menitan, baru Salman bilang, kalau ditanya kamu tuh siapa, tujuannya apa, sederhana sih. Kamu tuh siapa? Kamu tuh hamba Allah. Tujuannya mana? Tujuannya surga. Artinya apapun hari ini yang tidak buat kamu masuk surga, jangan lakukan. Itu yang buat saya langsung benar juga ya. Sampai ini gue nggak tahu tujuan gue apa dan gue siapa seperti itu. Nyampe di situ, saya ketemu sama Bang Hadi yang sosoknya sebagai abang yang pola dakwahnya itu Pak, pola dakwah itu sangat mudah sekali. Kami di Pontianak itu benar-benar dikasih mainan, dikasih sesuatu yang buat kami anak muda bisa eksplor. Sehingga kami pada akhirnya gak malu untuk menyampaikan kami itu maraton masjid. Tapi pengerjaan maraton masjid itu tidak sebatas hanya vakum karpet, bersihin jendela ataupun azan dan lain sebagainya. Kami di Munzalim itu bahkan disiapkan satu studio khusus kalau mau konten, kalau mau buat video yang bagus, video menarik. Sampai pada akhirnya saat ini kami di pusat dakwah di Munzalim itu punya satu platform yang harapannya ini bisa jadi Netflix tapi versi kebaikan. Dan ini sudah ada Pak di website. Nanti Bapak di handphone boleh dicari. Namanya ruangkehidupan.id. Yang harapannya ke depannya bisa jadi Netflix versi kebaikan. Jadi isinya mengenai konten-konten yang edukatif tapi juga entertain. Karena kita nggak bisa memungkiri anak mudanya hari ini akan masuk lewat pintu entertain, baru bisa di-educate seperti itu. Nah, kenapa saya bisa nyaman di sana? Karena saya tadi menemukan tujuan saya menemukan diri saya siapa, dan nyampe di sana saya benar-benar dihargai bukan sebagai seorang muslim saja, tapi sebagai seorang anak muda. Itu Bang. Biasanya Raffi kalau tanya kamu siapa, jawabannya cek aja di Google gitu. Dulu bisa sombong gitu. Pas apa satu kan kamu tuh siapa? Langsung dia nangis. Kalau tadi bilang 3 menit, hoax 30 menit. Jadi saya bilang, oh ternyata Pak, hari ini banyak anak muda yang bingung. Dia aja nggak kenal siapa dirinya. Dan dia mau kemana? Pasti jawaban short itu pertanyaannya, jawabannya itu short term banget. Saya nanti habis ini mau ke sini atau enggak dia bilang paling jauh 5 tahun dia jawab. Padahal kata Ustaz Lukman tujuan kita itu surga. Kalau apa-apa yang kita kerjakan tidak ada hubungan dengan surga, nggak boleh dikerjain. Itu langsung kayak ini juga ya. Jadi semua hal yang distrik itu mulai bisa kehilangan. Nah, apa yang kami lakukan? Apa yang dilakukan Munzalim akhirnya bisa membuat saya pindah, membuat Bang Raffi juga mau belajar ke sana. Ini ternyata satu konsep yang diajarkan kami, guru kami diterapkan. Masjid itu harus romantis. Harus romantis. Oke. Romantis ini singkatan Pak. Singkatan dari apa program dan sifat dari masjid ini. R-nya itu adalah ramah.
R-nya ramah, romantis. Jadi romantis ini yang kayak romantis yang kedua ya, romantis gitu. Tasydid ya, Romantis. R-nya ini ramah. Masjid ini harus ramah. Oke. Nggak boleh kesannya masjid ini kultus. Nggak boleh kesannya masjid ini tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Kaku. Eksklusif itu nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah saja tidak pernah mengeksklusif masjid. Siapapun boleh masuk masjid. Karena apa? Karena masjid itu baitullah. Bait itu artinya rumah, tempat kembali. Allah, ya Allah. Berarti kalau ngomong baitullah, tempatnya orang kembali ke masjid, ke Allah itu ada di masjid. Dan masya Allah ya, dari banyaknya term atau kata-kata ya, mustalahat yang Allah tentukan kenapa nama tempat ibadah kita di masjid, ini hebat. Padahal kalau bicara tentang Ustadz kita ke masjid mau ngapain? Mau sholat. Kalau bicara bahasa Arab ya tempat sholat itu bukan masjid, tapi sholat. Itu tempat sholat. Kalau tempat ibadah bukan masjid bahasa Arab ya. Bisa jadi makbad, bisa jadi apapun. Tapi kalau masjid itu spesifik tempat orang sujud. Why sujud? The question kan, kenapa harus sujud Ustaz? Karena sujud adalah hal yang membuat seorang azazil, jin yang memimpin banyak malaikat. Di tafsir Ibnu Katsir, seorang jin yang saking solehnya dia jadi pemimpin banyaknya malaikat, akhirnya berubah nama menjadi iblis karena ketika Allah suruh sujud, dia aba wastakbir. Dia menolak dan merasa lebih baik dari makhluk yang baru Allah ciptakan, yaitu Adam. Sujud ini adalah sebuah gestur yang hebat. Kepala jadi sumber kemuliaan, kehebatan, nama baik. Ya kalau ditepak sama orang kita berani sampai meja hijau gitu kan. Tanpa sholat kita harus menundukkan setara dengan kaki yang ya Allah kaki sering menginjak kepala. Ketika sujud kita bilang Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Deklarasi kita sebagai hamba. Berarti apa? Ketika orang sujud, dia sedang dalam posisi yang paling rendah. Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Yang punya orang yang rendah diri di hadapan Allah pasti rendah hati di hadapan manusia. Berarti masjid ini adalah tempat orang-orang yang rendah hati di hadapan manusia dan rendah diri di hadapan Allah. Berarti tidak boleh ada orang yang pulang dari masjid melihat orang yang rendah. Neraka kamu nggak masjid. Gak gitu Pak. Masjid ini tempatnya orang-orang yang melihat orang lain itu dengan kacamata kasih sayang. Hai ke masjid Anda. Hai ke masjid. Kenapa? Karena kita ingin semua orang sama-sama membesarkan Allah. Ingin sama-sama orang mengenal Allah. Hai ke masjid. Disitulah kenapa kalau ada Bapak Rasulullah jangan kaget. Ada orang patohan, Betul, betul. ada bartender yang tadinya dia di bar, sekarang jadi barista di sebuah warung kopi dengan tato dan masya Allah semua buka, tapi sekarang mulai sholat. Ada non muslim yang belajar sholat, ada teman-teman yang disabilitas yang muslim. Kenapa? Karena kami tidak pernah melihat kami lebih baik dari yang lain. Karena itu yang diterapkan sama guru kami. Tidak boleh haram. Kenapa? Kalau kata Ustaz Salim kemarin itu lagi maksiat yang membuatmu menyesal itu lebih baik daripada amal soleh yang membuatmu merasa lebih baik dari orang lain. Levelnya itu level kesadaran hati yang paling tinggi gitu. Nah jadi di situ Pak, kita akhirnya merasa masjid ini harus ramah. Jadi tempat semua orang juga. Pertanyaannya please, ramah sama siapa? Yes. Tadi yang romantis apa? Romantis. Nah, yang pertama OM. Objek pertama itu OM ini orang muda. Orang muda. Iya, orang-orang muda ini masa depan masjid Pak. Jadi kalau kami berpikir satu menyampaikan masjid yang dibangun sama wakif itu amal solehnya harus jadi masif income. Bukan cuma pasif income, tapi masif income. Oke. Income yang tidak pernah terhenti walaupun kita sudah mati. Pahalanya mengalir terus walaupun usia itu udah putus. Jadi gimana caranya? Ya ketika kita hari ini ada di masjid, kita ajak banyak anak muda agar apa? Kebaikan yang kita lakukan hari ini dilanjutkan dan menjadi amal jariah bagi kita. Masya Allah. Nah jadi konsepnya itu sekarang kita nyari banyak anak muda untuk datang ke masjid agar apa? Masjidnya bergairah, masjidnya ramai. Ya memang kadang kalau anak muda pas suka agak ribut, suka agak kotor. Nah, kita ajak mereka untuk sama beres-beres. Ya kayak gitu kalau anak muda kan. Ayo kita nonton bareng timnas Indonesia lawan apa? Di depan masjid Pak. Habis isya tuh sholat, habis nonton. Atau enggak final Liga Champion. Atau habis sholat subuh gitu. Wah ribut Ustaz, gini-gini. Ya, tapi minimal
mereka nontonnya di masjid nggak di warung kopi kan nggak ngerokok juga ya kan, habis nonton Championnya langsung sholat subuh, at least seperti itu. Jadi sesederhana itu kami bikin masjid itu sangat dekat bagi anak muda. Yes. Yang pertama itu ramah orang muda. Ramah orang muda. Oke. Ya, yang kedua masjid itu ramah, yang kedua musafir. Oke, ramah orang muda. Yang kedua ramah musafir. Kenapa tadi Rafi ceritakan, Ustaz, saya merasa menjadi tamu besar SKP di masjid kami. Ketika ada tamu, kami muliakan karena kami paham dan sadar bahwa tamu adalah orang yang membawa potensi rezeki. Jadi doanya dikabulkan, apalagi ketika sama dalam kebaikan. Jadi kalau ada tamu, kami memberikan pelayanan yang terbaik karena standarnya gini, kalau bahasanya Ustaz Lukman itu, bahasanya pimpinan kami, mempertaruhkan memuliakan tamu itu pertaruhan iman. Masya Allah. Karena kan hadisnya Rasulullah, wa may yuqra man amala billahi wal akhir faqim dhaifahu. Ketika orang itu beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamu. Jadi ketika ada tamu, kami memang punya dalam tanda kutip bagian khusus kalau ngomongin manajernya, yes, untuk memuliakan tamu. Jadi kalau tamu tuh, Masya Allah, makanya kami mengundang Bapak sekalian ke Medan. Biar bisa merasakan vibes-nya seperti itu. Alhamdulillah, Karena mustahil lapar, Pak. Alhamdulillah, akhir tahun ini sama awal tahun musim durian, Pak, ya. Nah, ini udah banyak alasannya, Pak. Mau pakai seneng durian itu. Kan beberapa pengurus masjid di Jabodetabek juga sudah banyak yang sering rombongan Pontianak atau mungkin personal yang saat ini tinggal terlalu. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ini, walaupun tidak sempurna, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan orang tamu yang hadir. Itulah konsep kenapa akhirnya musafir itu. Karena kalau di masjid kami Pak, orang boleh tidur di masjid, dan bahkan kami siapin sleeping bag-nya. Jadi kalau ada orang yang, Ustaz saya mau nginep kemana berapa hari, mau ini ya udah ada tempatnya, ada sleeping bag-nya. Kalau cuma satu malam ini di Pangandaran boleh. Tapi kalau misalkan mau lama, nanti kita siapkan penginapan yang lain. Gitu. Itu sederhananya yang sudah kami siapkan. Walaupun tidak semua sederhana ada. Itu yang kedua fikirnya itu ramah musafir. orang muda dan musafir. Orang muda dan musafir. Yang ketiga, elemen yang gak kalah penting, ramah anak-anak. Ramah anak-anak. Nah ini yang paling menarik. Saya datang ke Muzaran itu kaget setengah mati, Pak. Selesai maghrib kan masih ada waktu sampai isya tuh. Dan biasanya kita kan isya tuh ya ada yang dikir, ada yang cipraan gitu ya. Begitu sampai di Masjid Nabi Muzaran, nanti ini boleh dilanjut sama Bang Adian. Ini pengalaman saya pertama kali di Muzaran. Dari maghrib sampai isya, saya di masjid baca Quran. Terus kan saya di tengah tuh, posisi di tengah begini gitu. Tiba-tiba ada muncul 7 anak SD main bola di dalam masjid. Saya kaget setengah mati. Ini bola ini di masjid begini, saya bilang kayak gitu. Dan gak ada yang marah. Jadi itu setiap malam. Jadi ada anak-anak SD 7 orang main bola, Pak, di tengah di dalam masjid. Jadi kita yang baca Quran melipir ke samping untuk baca Quran seperti itu. Dan itu yang buat saya pada akhirnya, oh ini yang buat anak pada akhirnya tertarik untuk masuk masjid seperti itu. Ada untuk yang ramah anak-anak ini banyak yang harus kita korbankan. Yang pertama tuh biasanya pas lagi kajian ada anak-anak kita kesel kalau kayak gitu tiba-tiba. Nah, akhirnya awalnya kita coba alihkan. Yang tadi di dalam masjid mereka bermain, kita alihkan begini gawang-gawang kami di depan masjid. Tapi tidak dengan ancaman, tidak dengan marah, awas ya dijewer. Tapi waktu sholat mereka tetap sholat. Lalu ini namanya anak-anak sholatnya di belakang dengan gayanya mereka gitu. Tapi yang menarik, kami berusaha menarik anak-anak dengan banyak cara. Ada program namanya es krim anak masjid. Jadi anak-anak masjid yang rajin diberikan es krim karena depan kami punya map. Akhirnya, ayo yang sholat tadinya rapi ke masjid beli es krim, ya sederhana gitu. Dan ada juga pas bulan Ramadan kami punya program tarawih bahagia. Jadi Ramadan itu Pak, kami kan nggak mau tarawih kita tuh terkorbankan karena anak-anak yang bermain terlalu ekstrim, tapi kita juga nggak mau melihat mereka malah main petasan di kompleks samping gitu kan. Akhirnya gimana caranya? Kita beli sepeda, kami beli sepeda, ya 3 sepeda. Masya Allah. Kami show di depan masjid kayak hadiah kalau orang mau pamerin mobil di panggung gitu. Kami bikin kayak gitu, panggung kecil, taruh sepedanya, kasih lampu-lampu, dihias-hias, hadiah anak masjid. Tapi ada syaratnya. Anak yang mau ke masjid, yang mau dapat sepeda itu harus tarawih full dan sholat subuh di Muzaran.
Jadi kalau kasih kartunya kita cap setelah sholat. Orang yang nggak dikasih cap adalah orang yang ribut pas sholat. Pak, mendadak anak-anak khusyuk. Karena di rumah mereka sudah ada sepeda. Aku bicara sepeda ini. Dan ketika malas, yang ribut nggak Ustaz kasih cap. Betul. Kalau dalam rakaat di mereka nggak pernah dulu. Kalau saya udah dalam rakaat, dah tambah. Saking khusyuknya mereka. Biasanya anak-anak kan nggak tahu, masya Allah kan kita sampai bilang, bilang gitu. Ini kita coba sistem pendekatan baru dan ternyata masya Allah antusias, bahkan anak-anak mau naik samping ikutan sholat di komplek kita. Semua dapat sepeda. Dapat sepeda. Nah, dalam di hari-harinya ya dapat cuma 3, sisanya dapat tas. Karena akhirnya banyak orang lihat, Ustaz aku mau ikut juga dong, aku mau naruh sekian. Akhirnya semua anak ketika malam ke-27, malam terakhir itu, malam Lailatul Qadar terakhir, kita bagi-bagi hadiah. Bahkan di yang terakhir itu ada umroh. Masya Allah. Ada umroh, nah itu dari travel bilang, saya ngasih umroh tuh jamaah dapat umroh. Masya Allah. Jadi saya bilang ke Tunggu, saya khawatir dari mata wisata hadiahnya Alphard. Saya banyak guru bisnis Alphard ya gitu. jadi bapaknya Saya langsung nikah. bapaknya bilang anak awas dan masjidnya perjuangkan keluarga. Nah, jadi nggak harus mahal sih. Betul. Nggak harus sih, tapi kita mengalihkan aja. Karena anak muda, anak kecil itu punya energi yang tak terbatas Pak ya. Betul. Akhirnya kita alihkan. Jadi Raffi ada mention dikasih mainan. Betul. Jadi anak-anak muda kayak Raffi, kayak teman-teman yang lain itu kita kasih tempat mengaktualisasikan diri. Jadi kalau misalkan di Betul Salah itu Masjid Desa itu ada aktivisi, pusat dakwah, ada pendidikan, ada amal sosial Baitullah, dan ada usaha bisnis. Dan aktivisi ini itu semuanya kami sebut kami adalah marbot masjid. Betul. Berangkat dari 918 kita ya'muru masajidallah, akhirnya kami pindah menjadi aktivisi. Nah divisi itu semuanya bergerak. Dan itu tempatnya kami belajar. Tempatnya anak-anak tuh untuk bilang, aku nih kerja di mana? Aku kerja di Munzalah. Dan ketika bilang kerja di Munzalah itu nggak malu. Bahkan beberapa anak yang ditanya, kenapa kamu mau magang di Munzalah? Cita-cita saya jadi orang Munzalah gitu. Untuk anak-anak dari kontainer tuh jadi kayak pride untuk datang ke Munzalah tuh. Bahkan ya ada orang yang kerjanya di Munzalah jadi kasir, pas pulang ke rumah disuruh baca doa. Kamu kan orang Munzalah. Cuma kasir. Ya, tapi karena di dalam ketika anak-anak masuk kita ajarin tahsin doanya minimal tidak baik-baik banget kan. Mereka kenal Islam dasar dan Ya, dan sedikit saya tawarin Bang Adian. Jadi ada satu hal yang paling menarik Pak ketika saya datang ke Munzalah itu bahwasanya ternyata semuanya itu dikemas secara seprofesional itu. Jadi bahkan kayak kita kan di pusat dakwah, ya kan kerja di ruang kehidupan tadi yang saya sampaikan, itu ketika syuting series itu beneran syuting Pak. Jadi ada kamera yang frontal, lighting, kayak kita syuting film. Kebetulan kan saya pernah main film walaupun tangan doang nih ceritanya. Tapi saya pernah main film. Jadi emang proper itu ada scriptnya, ada suaranya dan sebagainya. Dan ruang kehidupan ini dikemas seanak pada mungkin sehingga ketika kita muncul produknya kita bisa bangga ngomong ini produknya masjid. Jadi punya pride kan selama ini kalau kita ngomongin produknya masjid kan seadanya saja. Kita di Munzalah nggak boleh Pak, harus ada SOP profesional. Jadi dan teman-teman pun dibayar juga secara profesional seperti itu. Itu yang buat mereka teman-teman tuh kerjanya juga oke itu dan benar-benar ekspor kreativitas yang dia. Iya, itu yang kami. Di Munzalah kami punya satu brand roti Pak, namanya roti Gemul dulu. Terus berubah menjadi roti bahagia. Kata usaha Giri, kemakian, kita ambil semua orang. Dan ketika kita bikin roti bahagia itu tidak ada yang dari Munzalah, sengaja. Karena Munzalah warnanya ungu, rotinya itu warna merah sama kuning. Kenapa? Karena saya kan bilang, kalau kita muslim jualan, nggak boleh jualan idealisme. Betul. Jangan punya masjid beli. Rasanya nggak enak, rotinya keras, harganya kemahalan. Jangan jual kualitas. Biar orang makan, orang tahu, orang enak terus bilang ketika dia sudah langganan, oh ini punya masjid, kok bisa sedekat itu? Yes. Jadi kita membalik cara berpikirnya, jangan sampai kita menjual idealisme. Ini kita mendukung umat ini segala macam, tapi produknya nggak terpakai. Produknya nggak bisa bersaing. Kita harus kasih produk terbaik agar yang berbicara adalah batas produknya, karena itu dimensi muamalah. Nah begitu pun dengan uang kehidupan, dengan dakwah, asal orang yang sponsor seserius bikin konser kan kaya luar biasa tinggi.
masa kita bikin agenda dakwah seadanya? Makanya kalau Bapak lihat, kami sekarang doanya mulai semoga doa. Kami lagi diamanahkan untuk membuat satu gedung itu 5 lantai, gedungnya Abu Bakar Building, tapi brandnya namanya Our Creative Center. Itu gedung yang akan dibangun khusus untuk multimedia. Alhamdulillah tanahnya sudah terbeli. Tinggal gedungnya. Makanya seseorang ini lagi dia dalam safar ini berdoa semoga Allah kabulkan. Di gedung itu nanti ada studionya, ada editingnya, tempat benar-benar betul. Bahkan yang paling penting di gedung itu harapannya ada pondok multimedianya Pak. Jadi saya kemarin ke tempatnya Teh Ida dari kalau tahu Pak yang di Nikop Squad. Ya. Nah di Nikop Squad itu mereka pengen punya media se-oke itu, se-profesional itu, tapi nggak tahu mau latihan di mana. Jadi kita tuh punya ikhtiar, punya cita-cita membangun satu gedung 5 lantai itu yang di dalamnya ada pondok multimedia sehingga masjid-masjid di daerah yang hari ini pengen punya media se-proper TV dan hari ini Pak, Masya Allah, santri-santrinya Masjid Al Jalan itu udah punya production house sendiri dalam konteks film. Jadi kalau Bapak pernah dengar satu film yang ada Islami gitu ya, di bioskop itu biasanya yang ngerjain santri-santrinya berjalan seperti itu. Nah, yang hari ini kita tuh harapannya bisa buat karya seproper itu dan teman-teman yang hari ini marbot masjid kah atau mungkin santri-santri penghafal Quran di masjid yang pengen masuk ke dunia profesional dalam konteks multimedia itu bisa belajar di pondok multimedia kita. Itu mimpinya seperti itu. Nah, pusat dakwah tuh masih gitu. Sok hadiah sama tim pusat dakwah bangun gedung. Kan kita jadi punya mainan. Jadi kita punya, wah berapa? Itu 6 miliar. Bismillah, kita bikin program, kita bikin ini. Jadi kita punya tempat untuk beramal soleh juga. Ayo, bikin event, bikin apa? Patungan, belajar bikin produk. Itu dalam rangka untuk membangun sebuah pendidikan. Kita pengen punya legacy guys. Akhirnya kita ketemu Masjid Al Zalam itu ada orang tua yang mengayomi, mengasuh dan memberikan ruang kepercayaan untuk anak muda. Pertanyaannya anak muda ini kadang nggak konsisten. Ya inilah konsekuensi. Kan kita dijagain gitu masjid. Kadang juga ada yang 2 minggu sekolah, minggu ketiga yang hilang ya. Ya, gitu lah ya. Ya itu memang cara kita. Nah, itu yang ketiga nih ramah anak-anak. Yes. Terus yang keempat ramah tetangga sekitar. Yang TISIA itu Masjid Al Zalam itu menerapkan sistem dakwah. Dakwahnya itu dakwah bukan jamu kalau aku sebut. Jadi di masjid jangan sampai tetangga kita sekeliling masjid itu ada yang susah tapi kita nggak tahu. Jangan sampai masjid hanya menambah rasa sakit hati bagi tetangga kita. Masya Allah. Apa yang maksud rasa sakit hati? Contoh misalkan saldo masjid di minggu ini sekian ratus juta. Tetangga ada yang putus sekolah karena nggak punya. Ya contoh kayak gitu. Ini nggak terjadi di sini, itu biasanya di Sabuda. Jadi sering kayak gitu Pak. Jadi orang itu apa sih fungsi masjid, hadirnya masjid bagi kita? Jadi kita mulai mencoba kayak gitu. Kemarin waktu COVID, Masya Allah, Alhamdulillah itu kami bilang ke tetangga-tetangga, ibu bapak yang nggak ada beras di bukan, kabarin nanti kami non muslim sekalipun. Karena kan non muslim bayangin. Karena di Pontianak waktu COVID agak ngeri, anak-anaknya ada di Jakarta, ada di semua pun. Ibunya di rumah, anaknya di sana nggak kerja, nggak bisa ngirim uang. Ibunya nggak tahu semuanya. Akhirnya masjid yang ngirim beras, ngirim lauk. Karena kita harus seperti itu kan adanya. Ya walaupun dengan sendirinya kita coba mengamalkan itu. Jadi artinya tetangga kita harus tahu bahwa hadirnya masjid itu membahagiakan. Alhamdulillah sampai sekarang kita nggak pernah ada konflik sama tetangga. Karena tiap 2 minggu kita kirimin roti 2 minggu sekali. Kalau nggak buahan juga baik itu. Karena kita kasih tahu Pak dari masjid, oh ya nggak bisa, gitu. Dan akhirnya mereka udah biasa. Benar, karena sebenarnya ada teman saya bisa. Jadi kalau bisa, bahkan lucu ya Pak, kalau mereka mau jual tanah, jual rumah pasti ke masjid tuh. Bisa kita mana? Saya mau jual rumah. Jadi yang mereka cari itu masjid untuk jual rumah. Walaupun kita nggak punya duitnya, belum punya, tapi biasanya kita lihat dulu, survei dulu, gitu kita doa. Jadi tempat yang tadinya kontrakan perumahan, dalam perumahan, yang tadinya satu kontak, sekarang udah mulai membebaskan beberapa rumah ya.
mereka menjadi juga. Masya Allah, bahkan salah satu sahabat kita masih di Semuanya ya. Iya. Masih di Semuanya itu Pak, awalnya hanya satu rumah ada satu komplek. Sekarang satu komplek punya dia. Jadi awalnya satu rumah di satu komplek, tapi satu komplek itu sekarang jadi semua punya Semuanya. Bahkan kalau kemarin kita dapat info tinggal 2 rumah lagi yang belum kita bebaskan kan. Jadi seluruh rumahnya di komplek. Tadinya komplek mati, Pak. Jadi kompleknya mati karena nggak strategis, dibikin masjid sama salah satu pikiran kami namanya UTWM, dibikin masjid. Nah, si developer tuh bilang kalau bisa dibebasin semua, nanti dulu ya, kayak gitu. Karena cuma 2 orang kemudian satu kompleknya nggak laku. Akhirnya dibikin masjid, diwakafin tanah, kayak masya Allah bisa terbebaskan dan akhirnya jadi tempat ini. Kalau di Pontianak banyak kayak gitu. Banyak kayak gitu. Nah, itu jadi masjid harus hadir satu pada tetangga itu dalam artian kita harus hormat sama tetangga, harus tahu kondisi tetangga, harus kalau dekat. Karena bagaimanapun di zaman para khalifah dulu masjid ada tempat solusi orang-orang masyarakat. Dulu waktu di Utsmaniyah itu masjid punya penginapan seperti di Andi Imam di Solo. Keren banget gitu. Ketemu kasih langsung luar biasa. Itu udah kecapean. Tapi bangunnya pas gitu, Masya Allah. Ya, ternyata penginapan di zaman Utsmaniyah itu juga disediakan untuk orang yang sudah bermasalah sama keluarganya. Jadi ada orang tua, suami, mungkin lagi berantem sama istrinya, mereka larinya ke masjid. Pak Ustadz, saya lagi berantem sama istri, saya mau izin tidur di masjid, dikasih penginapan di situ sampai 3 hari. Kalau 3 hari suruh pulang, udah 3 hari. Jadi dulu tuh di zaman Utsmaniyah itu orang-orang itu ke masjid itu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi punya masalah di rumah, wah lagi ribut, menerangkan di masjid. Kalau sekarang kan berangkatnya banyak panti-panti, ya sudah, ya kan? Teman gila, jangan. Jadi konsepnya itu bagaimana kita sekarang masjid hadir untuk bisa menjadi sukses. Dan yang terakhir sih, setelah tadi orang muda, musafir, anak-anak, tetangga sekitar, terakhir yang isinya ini hamba Allah istimewa kami sebutnya atau teman-teman disabilitas. Jadi kalau di masjid kami itu kami sedang berusaha menjadi tempat yang nyaman bagi teman-teman yang Allah kasih keterbatasan, yang difabel. Teman-temannya itu udah daksa, teman-teman udah bicara, itu ada tempatnya. Jadi kalau di sini tuh di sekolah ada itu ada ruangan braille di kampus Datim. Dan 2 orang tim kami, satunya adalah office boy kalau bahasa kita tuh yang bertanggung jawab sama kebersihan, itu satunya tunarungu, terus yang jaga parkir juga tunarungu. Nah itu kami siapkan tempatnya. Karena ya itu mungkin salah satu cara kita bisa bilang sama Allah kalau kami menyiapkan kesempatan untuknya. Jadi yang jaga parkir baru jangka semuanya. Yes. Itu seru banget kalau ngobrol sama dia. Azan saya dia ada kan udah. Saya tahu. Oh iya ada kayak gitu. Dia gitu. Iya. Lucu lah kalau ngobrol sama. Jadi kurang lebih kayak gitu kok Pak. Jadi ini sharing aja apa yang sedang mencoba dan kerjakan, dan alhamdulillah ternyata dengan konsep-konsep perumahan di sini banyak yang bisa menerapkan dan menerima konsepnya. Ya misalnya 1 juta pemuda Sukabumi yang kita kemarin kurang lebih sama musafir, anak muda sama anak-anak diberi tempat. Sejenis pemulihannya lagi bilang pemuda yang ada di Surabaya. Beberapa masjid yang lagi sosial medianya kuat, alhamdulillah kita bersama semuanya untuk bersama-sama membangun kembali. Kalau saya hasilnya itu redefine Defining. Itu artinya mendefinisikan ulang arti masjid. Masya Allah. Itu ya, apakah kalian muda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi itu terkait dari Masjid Kamal Muzalan bahwasanya programnya harus romantis, harus apa? Romantis, ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak-anak, itu ramah tetangga sekitar dan ramah hamba Allah istimewa. Ya, betul-betul dibantu bisa begitu. Nah, hari ini Pak, seperti yang disampaikan sama Bang Adi tadi bahwasanya anak muda merupakan penerus yang harus benar-benar difikirkan. Masjid Kamal Muzalan ya juga hari ini memiliki concern yang sama seperti itu. Makanya hari ini
kita punya program-program yang diharapkan bisa jadi attraction ataupun sesuatu yang menarik bagi anak muda seperti itu. Dan hari ini kita sedang mempersiapkan banyak hal khususnya di multimedia karena memang hari ini Pak di informasi digital itu kita lagi banyak-banyaknya dan nggak bisa dibendung sehingga apa hari ini yang baik-baik langsung head to head dengan yang nggak baik di tempat yang sama di platform yang sama. Mereka yang notabene-nya tadi buat konten, buat video, tidak mendengarkan kepada Allah itu terjadi seserius itu. Makanya kami di Masjid Abdul Salam kita bilangnya ya we need to fight them gitu. Kita harus lawan balik dan harus se-oke itu harus se-proper. Makanya hari ini semoga apa yang sedang kami kerjakan yang baik-baik bisa kami tularkan kepada masjid-masjid di Indonesia, khususnya di Cibubur nantinya. Dan insya Allah juga hari ini saya pengen undang, tapi ini rada jauh, tapi semoga bisa berhadir Pak ya. Tadi di awal kami sempat menyampaikan bahwasannya hari ini gimana caranya kita produk yang masjid harus dikemas seproper itu oke. Insya Allah nanti tanggal 7 Desember, Bapak Ibu sekalian, tanggal 7 Desember kami akan ada acara nonton bareng dan terapi hati di Yogyakarta. Ya, tanggal 7 Desember di Yogyakarta, tepatnya di Hotel Sheraton Yogyakarta. Insya Allah Pak, nanti di tanggal 7 Desember itu kita akan nonton bareng series yang kami buat, ya kebetulan yang diproduksi oleh Bang Adia seperti itu. Dan nanti setelah nonton series kita akan ada sesi ngobrol bareng, sesi sharing bareng dengan Ayah Iman, dengan Salupan. Dan itu lokasinya di Yogyakarta. Kalau Bapak-bapak tanya, paling nanti ada di Jakarta, kita belum tahu. Karena sejujurnya Pak, sejujurnya di Jakarta sempat mau direncanakan di Desember tahun ini, tapi kalau Allah dengan padatnya agenda, kemungkinan di Desember ini kita belum jadi di Jakarta. Di Januari kemungkinan agenda jadi Lombok, setelah itu menjelang Ramadan ataupun dalam waktu kita mungkin ada agenda di Tasikmalaya. Jadi di Jakarta saya belum tahu kapan, saya juga belum berani menjanjikan kapan. Tapi insya Allah kami mengundang Bapak Ibu, Abang-Abang muda semua untuk bisa hadir tanggal 7 Desember di Yogyakarta. Nanti kalau mau tahu informasi lebih lanjut ya terkait acara di Yogyakarta, boleh nanti ketika selesai acara ini nanti bisa ngobrol dengan saya atau dengan Pak Nadia seperti itu. Itu aja mungkin Pak Bu pagi hari ini. Kita ada mau tanya jawab kan? Gimana? Oh boleh, oke baik kita diskusi sedikit, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tahu dari soal kecil yang akan dikliar support saat. Saya tertarik sekali dengan pengelolaan lagi untuk mengembangkan satu masjid selain kita punya ponsel, ada SDM, ada kepingin terus ada cerita seperti yang pengelolaan besar, itu bahwa bersudah bagian satu, itu ada contoh kecil, saya ada satu sudah sekitar 10 yang mengambil saya mengusulkan tentang apa yang mimpi nanti usaha kecil itu sampai harus dilakukan. Karena itu saya mencontoh semua kecil awal saya kalau di proses terkesan itu. Yes, itu kita manfaatkan untuk membantu sampai bekerja sebagai salah satu titik kita. Hasil dari awal kita coba untuk bisa di lingkungan itu. Anak-anak kita supaya bisa mondok buat ke pondok kita di sekolah. Hasil sampai sekarang kita 32 anak saya itu lah yang sudah kami sudah sampai di program ini. Hasil kami pun bisa 6 kursus. Dan atas nanti mereka untuk bisa tapi bagian dari kita yang saya tanyakan bagaimana trik alternatif kisah sekedar punya konsep SDR seperti kan harus harus bisa membuat suatu project ini terus ada apa ya akan melihat berkecil hati menyebut mesra akhirnya 3 kali 3 harus 10 setelah itu udah bisa dari dan gambar hasilnya lebih banyak di dan itu ibu bermobil sama aja saja. Jadi itu terbayar. Beliau tidak berani mas di dia itu kan sebelahnya ada pasti yang menjadi nasi ini untuk terjebak pasti ya kan untuk sebenarnya di sini. Tapi saya setiap drama justru saya menyebutnya
masuk kita ikhlas. Nah itu lah. Jadi jangan dimana kamu tolong kecil, coba itu lebih besar dan pasti bisa. Masya Allah. Ya itu kemudian ya kalau dia ini orang Mandasari kalau ibu resmi pertanyaannya seperti ini Pak, ada uang dulu baru scam atau program dulu baru uang? Bayar itu uang dulu baru program atau uang dulu baru program atau program dulu baru uang? Nah, kayak yang bilang program dulu. Makanya ketika kita bikin program, nanti uangnya nyusul. Ketika apa? Ketika programnya kita terdeliver dengan baik. Kalau konsepnya bikin program, ada konsep yang disebutkan oleh pimpinan kami itu FKASAN. Fungsinya F itu fungsi. Fungsinya jelas. K-nya kontribusinya kelihatan. K yang terakhir konsistensi. Ketika FKK ini sudah dipegang, maka program apapun itu pasti akan works gitu sederhananya. Nah yang menghidupi masjid kami, program utamanya itu adalah gerakan infak kiras. Gerakan infak kiras itu kan orang tuh melihat, ayo EP-nya gini, ayo sedekah 1000 sehari didoakan ribuan santri. Jadi satu orang itu sedekahnya 25.000 saja per bulan. Infak itu dikonversikan menjadi beras, besek kami tetap pondok pesantren. Tidak benar. Pondok pesantren. Jadi beras kami kontribusikan, orang tuh lihat oh ini real. Langsung berbentuk beras. Langsung berbentuk beras. Nah dulu 2012 dilikis 20 kilo, 30 kilo, sarung 2 karung. Dengan izin Allah hari ini gerakan infak beras udah ada di 114 kota di seluruh Indonesia. Dan setiap bulannya kami mendistribusikan 800 ton beras ke 6.000 pondok untuk 500.000 santri. Pertanyaannya kok bisa semasif itu? Jawabannya gini, bahwa kami pun tidak tahu karena itu Allah yang nyeting, tapi tugas kita memastikan semua program itu fungsinya ada, kontribusinya nyata untuk siapa dan bagaimana. Terakhir konsistennya, karena biasanya konsistennya nggak kuat. Kita bikin program kayaknya nggak jalan, nanti program kita ditinggalin ganti program baru. Nah kalau satu kuat tuh nyarankan tuh udah netes dulu aja istiqomah di satu program itu aja terus digalin. Nah ketika itu jadi works baru kami tidak. Hari ini masjid kami mau jalan itu sudah menjadi lembaga amil zakat nasional Pak. Itu bukan gara-gara ya, dengan izin Allah dari infak beras salah satu support utama ya. Dan baru tahun ini concern kami mulai bergeser ke zakat. Nah, jadi concern awal infak beras itu terus dibutuhkan, sudah berjalan. Yang kedua kita sekarang concern di zakat. Nah, itu sebenarnya seperti step by stepnya kebertahapannya kita jalani itu. Kalau ini seperti itu. Yes. Jadi seperti yang dibilang sama Bang Adit, masalah Aditnya belum sedikit program dulu ya, program dulu. Jadi memang ini kita nggak bisa mungkiri Pak, banyak para calon-calon donatur itu melihatnya kalau udah gua kasih duitnya dibuat apa gitu. Jadi bisa jadi kalau tadi kita ngomongin dari rupiahnya ya memang itu semua karena Allah ya. Tapi kalau kita ngomongin mengenai wajibnya, ketika disampaikan infak beras, maka beras yang kelihatan dikasih ke pondok mana yang kelihatan dan itu semua terdata seperti itu. Sehingga sudah kurang lebih 12 tahun berjalan, ada tidak kurang dari 500.000 santri yang kita cover setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap bulan seperti itu. Dan itu yang insya Allah bisa menjadi apa namanya semua, karena saya pernah ngisi di UI Pak, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Saat itu saya punya teman ketika saya sekolah di Amerika Serikat, teman saya sekolah di Itali gitu. Ngomongin terkait program ya. Jadi saya baru teringat ada satu hal yang menarik sekali terkait program, bukan hanya bisa mendatangkan uang, ya, tapi juga bisa mendatangkan masa yang kita pengen. Jadi tadi kita kaitan terhadap anak muda, teman saya yang pulang dari Itali ini dia mau begini, Bang, gue punya teman gue tidak pernah masuk masjid sama sekali, tidak pernah sholat sama sekali, tapi dia orang Islam. Terus tiba-tiba teman gue masuk ke masjid, out of nowhere, tiba-tiba dia datang ke masjid aja. Loh, kok bisa datang ke masjid? Iya, ternyata masjidnya karena si anak ini kebetulan lulusan dari teknik lingkungan seperti itu, masjidnya buat kajian ekoteknologi.
Jadi masjid buat kajian ekoteknologi itu yang buat si anak tadi yang gak mau sholat, gak mau datang ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid. Jadi program itu bukan hanya mendatangkan uang, tapi mendatangkan masa yang kita pengen. Artinya bisa jadi Pak, bisa jadi. Nah, ada program-program yang buat orang itu gak gitu gak gitu tersentuh seperti itu ya, karena mungkin bukan dia tuh, misalnya contoh targetnya anak muda, kita buat pondok tangkis anak muda gitu. Mungkin ada banyak anak muda hari ini orientasi belum hafal Quran. Jadi mungkin bisa contoh kita buat pelatihan branding fashion gitu misalnya ya, karena sekarang anak muda banyak yang punya usaha fashion gitu. Itu mungkin akan jadi daya tarik mereka yang bisa datang. Jadi program itu bukan hanya mendatangkan uang, tapi yang paling penting mendatangkan target pasar. Kalau dalam bisnis kan gitu Pak ya, target pasar yang kita pengen itu kalau bagi income. Ada lagi Pak kira-kira abang kakak yang muda yang pengen tanya atau mungkin pengen sharing seperti itu? Ada terkait mungkin kritisan awal dan sebagainya. Dan informasinya Pak, saya tadi yang kedua juga bahwasannya Masjid Kapal Munzal itu juga ada di Ciledug. Jadi kalau bapak-bapak sekalian belum berkesempatan ke Pontianak, monggo datang ke Ciledug. Namanya boleh dicari di Google Maps ya. Namanya Surau Duta Munzalan. Itu semua Surau Duta Munzalan. Itu cabang langsung dari Pontianak. Dan Pusat Lukman itu ketika safar di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, nggak akan pernah mau tidur di hotel Pak. Pasti tidurnya di Surau Duta Munzalan di Ciledug. Ya, jadi nanti Bapak Ibu boleh cek di Google Maps. Di pinggir jalan Pak, depan kampus Budi Luhur. Album Kariman. Kalau Bapak tahu kampus Budi Luhur, ya, yang ada halte busway itu Ciledug keluar tol. Nah itu tuh di depannya ada surau. Dulu bekas apotek ya kalau salah, dulu bekas apotek. Sekarang dibangun jadi surau. Bentuknya sih nggak ada kubah-kubahnya Pak, tapi itu dijadikan sebagai surau Duta Munzalan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak. Sangat menarik ya, saya sampaikan tadi. Ini juga sekarang lagi fenomenanya setiap banyak masjid yang viral ya. Iya. Betul. Yang unik kata itu angin KTM, Betul. benar dari masjid Eropa di Jogja. Dan ini saya tanyakan lagi kalau nggak berarti masjid kapal itu sangat hilangkan strategi bisnis. Iya. Betul. Bisnis yang duniawi lah. Betul. Tidak ada sepertinya itu ya. Nah, padahal untuk mengembangkan usaha itu perlu penyebaran yang masif. Seperti kalau usaha sakit franchise ada yang menggunakan franchise, Betul. sehingga dia dunia, ya kan? Setnya SOP-nya dia, karakternya dia itu dikenalkan. Untuk dalam itu franchise yang bisa digunakan oleh anak lain untuk melakukan usaha. Saya lihat musim di Indonesia itu dulu melaksanakan strategi franchise gitu. Betul. Padahal kalau itu yang di seperti itu setup house sebenarnya begitu hebat yang weekend rasa dari keluaran terus ayat kalau itu franchise satu bedanya juga ada nilai bisnis sampai di kehidupan juga yang untuk makan tidak ada ambil franchise tidak ada tapi mengeluarkan SOP itu ke musik-musik yang lain decision yang berarti seni topik speaker ada faktor yang lebih banyak lagi saya yang bisa Baik Pak. Masya Allah. Makasih Pak bisa membaca itu karena memang kalau ditanya Masjid Kapal Munzalan point of view melihatnya sebagai apa? Kami punya konsep namanya marketing amal soleh. Bagaimana kita mau melaksanakan amal soleh dengan tepat dan cepat. Jangan sampai amal soleh itu volumenya kecil sedangkan maksiat volumenya besar. Kalau ditanya ini tidak sesuai syariah, kayaknya ada semua di syariah. Karena selama ini mungkin kita membatasi pembelajaran syariat kita hanya di level ibadah makhluk, padahal di muamalah di suatu sangat kompleks dan sangat luar biasa. Nah kalau ditanya, Ustaz kenapa nggak di franchise? Alhamdulillah dengan izin Allah 21 cabang Masjid Kapal Munzalan di seluruh Indonesia sudah ada.
yang namanya Musalam, Itu franchise langsung cabang Langsung cabang. artinya impoknya tanah wakaf atas nama Sab kami segala macam itu tersebar di Indonesia Timur, di Jogja, di ini dan waktu baru dapat tanah kemarin di Bandung, tepat di Tegaluar sampingnya Wush. Itu memang itu jadi masjid cabang. Jadi masjid cabang itu artinya kami kelola dan tersentral. Nah, dan kemarin sudah ada pelatihan masjid milenial yang alumninya 2000 masjid. 2000 masjid ini sudah kami kasih SOP dari awal sampai akhir. Nah, ini banyak pertanyaan juga, kapan dimulai lagi pelatihannya? Nah, ini mohon doanya sebelum Ramadan, kami akan mulai lagi insya Allah kalau pelatihan masjidnya. Dan sekarang teman-teman kami pun sudah mulai pelatihan masjidnya. Jadi yang alumni dari masjid milenial, kayak ada tuh masjid milenial yang di Jogja, di Bogor, itu bikin pelatihan. Masjid yang kuliahnya sama masjid muda bikin pelatihan juga. Itu dalam rangka apa? Dengan ikhtiar itu Pak, kita pengen menyebarkan itu tadi. Nah, kalau misalkan terang banyak masjid belum tahu, bisa jadi sebarai kami kurang luas dan nanti kita mohon semoga informasi pagi hari ini bisa kita sebarkan sama-sama ya, dan bisa menginspirasi banyak orang agar bisa kembali menjadi masjid yang lebih baik. Tapi kalau Cibubur mah saya udah makan tuh bagi anak semuanya. Iya, satu pesawat isi orang Cibubur. Tadi Bunda di belakang ada yang mau nanya Bunda? Ya, akhirnya udah bicara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini segera kebutuhan non tapi nanti tidak sesuai dengan memang from death development happen antara kita baik bisa kita berikan nah itu ada note rail bersih kan jadi lagi authentic. Ya udah. Pokoknya minta diulangi karena ada dengar. Just go. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya untuk pengelolaan masjid bagus sekali. Tapi barangkali untuk masjid sendiri yang khususnya belum semua belum romantis belum bisa romantis. Tapi barangkali saya saran untuk pengurus ya yang sudah bisa adalah mulai dari Lampung Sakir. Karena di sini kan jalan besar, dan sudah ada orang yang mau bilang ke sini, bahkan belum tersedia, belum istilahnya belum terhadap di Sapir. Ini barangkali untuk terus bisa mulai diusahakan bagaimana ramah dengan Sapir. Kalau untuk ramah dengan anak-anak, mungkin perlu mindset orang tua yang sama bahwa di masjid itu jangan galak sama anak. Karena ada di satu masjid, bukan di sini, masih di kota wisata. Ada waktu itu ada anak-anak yang lari-lari, urusnya penempatan gitu kan. Jadi akhirnya ada barang sebuah ini dan terus barangkali mindset orang tuanya kita juga bersama bahwa ada masjid itu harus ramah. Kalau yang lainnya barangkali bisa pensiun. Terima kasih hanya saran untuk mengurus masjid apa ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini lebih kemasukan untuk PKM masjid Bu ya. Ya, ini langsung ini Pak. Ya, subuh ini kan harus ada konklusi ya. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Benar, karena memang di masjid ramah anak itu sekarang menjadi PR. PR-nya adalah tadi ya budaya belum semuanya bisa paham bahwasannya kita tuh butuh. Jadi kalau bahasanya guru kan itu kita butuh anak-anak dalam masjid gitu. Jadi bukan anak-anak yang butuh masjid, masjid yang butuh anak-anak saja. Iya, Sultan Muhammad Al itu pernah bilang ketika satu masjid tidak terdengar suara anak-anak, maka masjid itu adalah masjid yang penuh kehancuran. Jadi suara anak-anak itu adalah yang bersalah. Ya, tapi kan deh, kita harus supaya bisa bertemu dengan itu. Jadi kalau anaknya dalam tanda kutip anaknya sangat aktif, kita dekati orang tuanya masih terbaik. Dan kita kalau membawa anak ke masjid dalam kondisi terbaik, misalkan bawa anak bayi sholat subuh, ya kalau belum mandi, at least pokoknya sudah diganti. Betul. Bajunya sudah diganti. Jadi kami pun, saya kalau ke masjid subuh itu bawa rombongan, bawa anak yang SD, bawa anak yang TK, ya sebisa mungkin mereka. Anak yang lain itu sudah tidur di masjid saya, tapi dia sudah mengenal masjid. Tetapi sekarang kalau anak-anak saya dari bangun subuh itu malah mulai biasa.
Masya Allah. Oh, masjid itu jadi tempat yang sangat berwarna gitu. Jadi supaya selesai. Betul. Ya mungkin dengan begini juga dengan apa namanya ramah dengan tetangga sekitar tadi ya. Jadi kan poinnya bagaimana cara meramaikan masjid itu dan memahamkan terkait konsep masjid itu kan lebih besar dekat sama tetangga sekitar gitu. Jadi mungkin kali kita tahu kita jadi menjalankan di buah ya dikasih dari masjid itu bisa beda. Itu yang membuat tetangga kita berkesan untuk masjid sebagai ini. Itu sih ya. Ada lagi juga ya. Lu masih ada ini kita sampai azan subuh. Silakan Pak, sampai jam berapa? Nah, terima kasih atas infonya. Yang saya tanyakan cuma ada bisa aplikasi dengan isi kondisian dari tadi saya sudah lihat sangat berkati kamar kedua mencoba dengan itu sekitar lima siapkan orang mencoba dan jual tidak tapi kamu jadi masuk sampai sekarang saya dapat ini ada di asli Parit dua kemudian apa mau terlebih berarti di dalam saat buat dengan setiap si di berjaya bagaimana siap terus masyaallah. Kalau ditanya, kan tadi kita baru bahas konsep ini Masjid ya. Kemudian apa concern masjid kalau tersebut? Kami concern di empat bidang. Empat bidang ini satu kemanusiaan, yang kedua kepedulian, yang ketiga kesehatan, yang keempat negara. Jadi concern kami empat penting. Takkan kami bilang kemanusiaan, apa salah satu bukti konkret untuk kami di bidang kemanusiaan? Yang pertama, kami punya namanya tim PASAS, Pasukan Amal Soleh. Dan Pasukan Amal Soleh ini tugasnya untuk mendistribusikan beras saja. Tapi ketika ada bencana di daerah tersebut, beliau berubah menjadi PASAS Rescue. Nah itu kalau alhamdulillah kalau kami ini karena memang ceritanya di sosial media kurang kencang, kemarin kita sudah mau perbaiki itu. Jadi ketika ada contoh sederhana kemarin banjir bandang si baru tahu itu pasal sebelum tahu sudah baik. Dimana karena mereka donasi. Itu juga ketika bicara tentang Palestina alhamdulillah gaya kami berbicara tentang Palestina berbeda. Jadi kalau teman-teman di Jogokaya, teman-teman di Surabaya, Jogja itu turun di jalanan mengekspresikan suara. Itu keren di Jakarta juga. Di Pontianak ini hanya belum karena kami bertarung dengan banyak etnis. Akhirnya tidak untuk menggerakkan masa ke lapangan itu belum akhirnya aku mulai menggunakannya. Tapi masya Allah dengan izin Allah memang rutin kami menggunakan dari las-las, tapi memang bekerja sama langsung sama teman-teman di Majelis juga untuk mendistribusikannya kepada sana. Tapi kalau misalkan bukti real dan untuk itu belum ada. Jadi Pontianak ya pada penting baru. Tapi kalau di Jogja, Masjid Al-Aqsa di Jogja itu bersamanya teman-teman yang ada yang sedih. Soal istilah, soal sekian. Jadi Masya Allah Pak, kalau tadi Bapak datang ke Musa ya Insya Allah terkait ini buat yang dari kecil dulu seperti itu ya. Jadi situ Insya Allah terkait langsung terlihat terkait masjid itu berada di mana-mana dan tadi bahwasanya hari ini benar-benar di Musa itu kita harapnya orang itu bisa nyaman, bisa kenal di masjid itu ya. Dan benar-benar masjid itu jadi jalan pulang tempat kita welcome so recharge. Baik, cukup ya Bapak Ibu, terima kasih Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini masih banyak segala hadiah, segala pertanyaan yang terawal dan juga segala masukan. Kami dari Masjid Amal juga tentunya masih banyak yang perlu kami kerjakan, perlu kami buat lebih baik seperti itu perlu kami perbaiki. Tapi hari ini segala pengalaman, segala apa yang telah kami kerjakan, harapannya jika ada yang bisa menginspirasi Bapak Ibu warga yang muda untuk selalu lebih baik, maka monggo silakan diduplikasi mentok tidak masalah. Jadi kami itu dibesarkan sama guru kami, kita bukan berlomba-lomba masih yang paling keren ya. Justru ketika ada sesuatu dari kami yang benar Bapak Ibu baik, silakan tiru, ambil klub tidak masalah. Jadi bukan harus ada yang amati tiru modifikasi kan? Kalau memang nggak perlu dimodifikasi, gue sudah dimodifikasi langsung pakai aja seperti itu. Tapi jika ada yang salah, jika ada yang mungkin kurang berkenan, kurang tepat, yang memang pengen masuk
banyak kebetulan. Insya Allah kami undang Bapak Ibu semua untuk bisa sewaktu-waktu ya setelah terakhir ke Pontianak atau ke Ciledug, Bogor silahkan. Dan nanti di tanggal 7 Desember kalau Bapak Ibu ada waktu kesempatan, monggo kalau bisa berhadir di Yogyakarta. Dan ini insya Allah itu kalau mau muslim belajar boleh kita ngobrol setelah kaji. Kalau kita masih banyak, kita tutup kajian kita, sharing kita ya, karena ini bukan kita berdua berusaha jadi kita ngomong sharing kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berserta diri kepada Allah Taala dan